Kita tambah 3 hadis masuk bab adzan. Babul adzan. Babul adzan. Bab yang menerangkan tentang adzan. Ya, tentang adzan kalian nggak mau menyimak. Ini variasi. Banyak ikhtilaf, banyak perbedaan adzannya. Makanya kalian simak adzan itu banyak. Kadang-kadang ada kalian pernah nggak dengar iqomat itu? Allahu Akbar. Itu terus apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qad qamatis shalah gitu ya. Allah banyak sekali. Ada yang Allahu Akbar 2 kali. Ya, hadisnya ada. Mentang-mentang sering dengar adzan, kalian enggak mau nyimak, salah besar. Variasi adzan itu banyak sekali. Ya, kalau kalian mau jamak, misalkan jamak takdim atau takhir, itu kan dua waktu kalian gabungkan. Itu bagaimana cara adzannya, ya. Bagaimana cara iqomatnya, ya, kalian simak bab adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul adzan. Ini bab yang menerangkan tentang adzan. An Abdillah bin Zaid, dari Abdillah bin Zaid bin Abdi Rabbihi, bin hamba yang menjadi tuannya. Jadi Zaid ini anak tuannya, anak tuannya. Dulu ibunya itu dinikah sama tuannya. Dulu itu ada budak ya. Kalau dinikah sama tuannya menjadi merdeka. Qala, berkata Abdillah bin Zaid, tofa bi denganku, wa ana naimun, dan aku dalam keadaan tidur. Wa ana, dan aku naimun, dalam keadaan tidur. Rajulun, seorang laki-laki. Abdullah bin Zaid ini ngimpi tawaf dengan seorang laki-laki. Ini menarik, simak. Sekali lagi, Abdullah bin Zaid dalam tidurnya ngimpi tawaf bersama-sama seorang laki-laki. Fakola, maka berkata seorang laki-laki, kata Abdullah bin Zaid dalam mimpinya, ya, takulu, hendaklah kamu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fadzakaro, maka ingat al-adzani, adzan bi'it takbiri, dengan 4 takbir. Kalau umumnya ya adzan sekarang kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu 4 kali. Tapi dalam mimpinya Abdullah bin Zaid dengan seorang laki-laki dalam keadaan sedang tawaf itu hanya 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bi ghairi tarji'in, dengan tanpa mengulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi Abdullah bin Zaid dalam mimpinya itu tanpa mengulang, hanya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hati-hati ya. Jadi kalian kalau ada yang ini hadisnya di sini tanpa mengulang ya. Berarti apa? Boleh. Bi ghairi tarji'in, dengan tanpa mengulang. Wal iqomatu dalam iqomat furoda, berjumlah ganjil. Kalau umumnya, kalau yang kuat pendapat yang rajih kan adzan itu ya, adzan Allahu Akbarnya 4 kali. Bi ghairi tarji'in, dengan tanpa mengulang. Nah, ini menafsirkannya macam-macam. Bi ghairi tarji'in itu ikut ke depan, berarti 2 kali tadi dalam mimpinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau disandarkan kepada wal iqomatu furodai. Iqomah itu dalam keadaan ganjil. Kalau ganjil berarti untuk Allahu Akbarnya berapa? Allahu Akbarnya ini kan macam-macamnya. Kalian pernah dengar nggak orang yang qomat itu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qad qamatis hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Pernah dengar itu enggak? Allahu Akbarnya sekali. Sering, banyak itu ya, kalau di kota itu banyak. Karena apa? Hadis di sini ya, wal iqomatu furoda, dan iqomat itu dalam keadaan ganjil. Ganjil itu bagaimana? Ya 1, berarti Allahu Akbar. Itu ditafsirkan demikian. Ada yang menafsirkan adzan itu
bi tarbi'it takbiri, dengan 4 takbiran. Nah, Allahu Akbar itu berarti dihitung 1. Allahu Akbar yang kedua dihitung 1. Jadi dihitung 1. Ada yang menyebut Allahu Akbar ya udah 1. Ini menafsirkan hadis ini karena disebutnya ganjil. Nah, dalam azan 4 kali itu apakah menjadi 2 paket ya atau 4 kali sebutan takbir? Nah, ini yang perlu ditafsirkan oleh mufassir hadis. Nah, ada jumhur ulama ahli hadis menafsirkan bahwa Allahu Akbar itu sekali tindakan, itu dihitung 1. Nah, Allahu Akbar kedua dihitung 2. Makanya kalau iqomat itu jumlahnya ganjil, itu adalah Allahu Akbar. Tapi ada yang menafsirkan ganjil ya ganjil, pokoknya namanya ganjil ya 1, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jadi boleh bisa. Jadi ada yang iqomat itu Allahu Akbar, ada yang menyebutkan Allahu Akbar. Illa qad qamatis shalah, kecuali lafal qad qamatis shalah. Jadi disebut ganjil semuanya. Makanya ada yang orang iqomat itu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Karena apa? Qad qamatis shalah ini ada huruf istinanya, pengecualiannya, yakni illa qad qamatis shalah. Qala berkata Adillah, falamma asbahtu, maka tatkalanya pagi hariku, apa itu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka menjawab Nabi, innaha, sesungguhnya mimpi adzan dalam mimpimu itu la ru'ya haqqun, impian yang benar. Ya, ini dulu asbabul wurudnya kan dulu zaman Nabi itu adzan itu kan belum ada. Adzan itu bukan ajaran Nabi. Adzan itu belum ada. Jadi mau sholat itu cara manggil orang untuk mengajak sholat bagaimana? Awal-awalnya belum ada. Kalau gereja pakai apa? Orang Kristen pakai lonceng, orang Yahudi pakai trompet, orang Majusi pakai api. Orang Islam belum ada. Nah, Nabi ya dilemparkan, coba sebaiknya gimana kita? Akhirnya berpendapat semuanya itu. Akhirnya ya sahabat ada yang mimpi, termasuk ini Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, itu bermimpi, mimpinya yang seperti kita baca tadi. Oh, itu mimpimu itu benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wajada hadis 191 yang kaitannya ini ditambahi wajada dan ditambahi Ahmad. Wajada Ahmad dan menambahi Imam Ahmad fi akhirih dalam akhirnya hadis qissatu qouli Bilalin, yakni ini menceritakan tentang perkataan Bilal fi adzanil fajri, di dalam adzan subuh. As-sholatu khairum minan naum, ini mimpinya Bilal, ditambahkan as-sholatu khairum minan naum kalau adzan subuh. Mimpi menjadi kenyataan. Akhirnya apa? Dilaporkan kepada Nabi. Ya udah, itu yang mimpimu itu dijadikan cara memanggil saudara-saudara kita yang ingin melaksanakan sholat subuh. Disebutnya adzan. Adzan itu memanggil. Maka semenjak itu Nabi menyuruh kepada Bilal yang suaranya baik, ya, Bilal bin Rabah, orang yang Habasyi yang kulitnya hitam kelam, naik cari ke tempat yang tinggi, adzan Bilal, kamu yang suaranya baik. Semenjak itu panggilan sholat itu disebut adzan. Itu bukan dari Nabi, dari sahabat pun melalui mimpi. Wali ibni Khuzaimah, dan bagi Ibnu Khuzaimah Anasin ini sama tentang adzan juga. Anasin dari Anas
radhiyallahu anhu qala berkata, minas sunnati, qala berkata Anas, minas sunnati dari sunatku. Idza qala tatkalanya berkata al muadzin, qala bersabda Nabi, minas sunnati yang bersabda Nabi, minas sunnati dari sunatku. Idza qala tatkalanya dikatakan al muadzinu oleh muadzin fil fajri di pagi hari, hayya 'alal falah dikatakan hayya 'alal falah, qala maka hendaklah menjawab as-sholatu khairum minan naum, hendaklah ditambah. Kalau di hayya 'alal falah, setelah hayya 'alal falah sebagai adzan yang umum, kalau sholat fajar hendaklah ditambah dengan perkataan as-sholatu khairum minan naum, yakni lafal as-sholatu khairum minan naum. Itu ditambahkan. Konon kalau Bilal itu ada subuh mimpinya. Tapi kalau yang adzan biasa standar itu Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Hadis 192. 93. Wa an Abi Mahdurah, dan dari Abi Mahdurah radhiyallahu, semoga meridhai Allah anhu kepada Abi Mahdurah, anna nabiyya, bahwasanya Nabi allamahu mengajarkan kepadaku al adzana adzan. Siapa yang diajarkan adzan oleh Nabi? Abi Mahdurah. Fadzakara, maka menyebut fihi dalam adzan at-tarji'a, diulang-ulang. Akhrajahu, mengeluarkan hadis ini Muslimun, oleh Imam Muslim. Jadi diulang-ulang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau yang awal tadi kan hanya ada yang enggak diulang. Kalau ini diulang jadi 4 kali. Jadi tarjih diulang. Walakin dan karo akhrajahu Imam Muslim, dikeluarkan hadis ini oleh Imam Muslim. Walakin dzakaro, dan akan tetapi disebutkan at-takbira, takbirnya fi awalihi, di awalnya, marrotaini, 2 kali, fakot saja, jadi 2 kali saja. Ini yang diajarkan kepada Abi Mahdurah, takbir awal itu hanya 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, jadi enggak 4 kali. Kalau kita kan 4 kali ya. Yang di hadis yang 190 tadi juga 4 kali. Tapi yang diajarkan kepada Abi Mahdurah itu ada yang 4 kali. Ada yang 2 kali, marrotaini fakot. Itu hadis ya, rawahul khamsah. Yang 2 kali ya, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai akhir itu 2 kali. Itu diriwayatkan oleh siapa? Kalau yang 4 kali oleh Imam Muslim. Kalau yang 2 kali, wa rawahu, diriwayatkan hadis ini al-khamsata, imam 5. Fadzakaruhu, maka mereka menyebutkan imam 5 murabba'an, dengan 4 kali takbir. Imam Khamsah 4 kali, Imam Muslim 2 kali. Ini yang 2 kali Imam Muslim. Allamul adzan fadzakara fi tarji'a, akhrajahu Muslim. Jadi maaf ya Bapak Rawat, justru Imam Muslim itu meriwayatkannya itu Allahu Akbarnya itu hanya 2 kali. Yang 4 kali takbirnya itu adalah Imam Khamsah ya. Imam 5. Terbalik tadi Bapak. Jadi Imam Muslim itu meriwayatkan hadis kalau azan itu ya 2 kali takbirnya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak diulang lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Imam Khamsah 4 kali. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Hanya mazhab Syafi'i di Indonesia umumnya itu 4 kali. Jumhur ulama 4 kali. Tapi kalau yang 2 kali ikut Imam Muslim juga kuat. Ya. Siapanya yang nggak kenal Imam Muslim ya, dipercaya. Ya, memang Nabi itu mengajarkan itu variasi bermacam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Murabba'an itu 4 kali.
Satu hadis lagi. Wa an Anas dan dari Anas radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, umiro diperintahkan Bilal ayasfa untuk menggenapkan al-adzana adzan syara'an dengan hitungan yang benar-benar genap, wa yutiro dan mengganjilkan al-iqamata waktu melakukan iqamah. Hadis dari Anas, Nabi memerintahkan kepada Bilal kalau azan itu genap, ya takbirnya kalau Allahu Akbarnya kalau enggak 2 kali ya 4 kali. Tapi iqamahnya itu diganjilkan. Wa yutiro dan mengganjilkan al-iqamata sewaktu iqamah. Illal iqamata kecuali iqamah, yakni illa qad qamatis shalah. Berarti qad qamatis shalahnya itu 2 kali. Illa qad qamatis shalah berarti 2 kali, muttafaq alaih. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tapi Imam Muslim juga meriwayatkan, ya. Jadi iqamat itu kan mengganjilkan. Jadi kalau ada Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah itu juga boleh. Allahu Akbarnya 2 kali juga boleh, sama-sama kuat ya. Sama-sama kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan rewel. Ngantuk boleh, itu enggak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Walin Nasai amaron Nabi memerintahkan. Kalau Imam Nasai juga meriwayatkan hadis bukan umiro Bilal tapi amaron Nabi Bilal, itu lafalnya. Satu hadis lagi 196. Wa an Abi Hudzaifah dari Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, ra'aitu aku melihat Bilal. Nah, ini cara adzan ya. Nantilah kita jelaskan nanti. Berarti cara adzan yang baik ya menurut sunnah Rasul, menurut Bilal itu bagaimana. Ini diajarkan secara detail di hadis ini. Makanya kalau kalian belajar Bulughul Maram, hendaknya kalian konsentrasi mendengarkan. Wan Abi Hudzaifah dari Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, ra'aitu aku melihat Bilal yu'adzinu sedang melaksanakan adzan wa atatabbahu dan saya meneliti. Abi Juhaifah tadi memperhatikan sewaktu Bilal sedang melakukan adzan. Fahu mulutnya, artinya yang melihat terus mulutnya itu. Abi Juhaifah tadi melihat mulutnya Bilal sewaktu Bilal adzan. Hahuna arah kanan, wahahuna dan arah kiri. Dilihat hahuna arah kanan yang pertama, wahahuna dan arah kiri. Jadi diperhatikan oleh Abi Juhaifah. Jadi apa? Tengok kan orang ada Allahu Akbar kan kalau di depan kayak kan ini kiri kanan perhatikan mulutnya. Wa isba'ahu dan kedua jari telunjuknya fi udhunaihi di kedua telinganya. Nah, kalau ikut sunnah Rasul adzan itu ya kedua telinga ini. Nah, itu yang benar. Ya, benar. Baru adzan. Ini ya. Itu menurut sunnah Rasul. Karena sahabat Nabi melakukan itu dan disetujui oleh Nabi. Itu menjadi sunnah takririah. Masukkan ke telinganya. Fi udhunaihi di kedua telinganya. Rawahu meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa sahahahu dan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi ini hadis ini sahih. Wali Ibnu Majah dan bagi Ibnu Majah, wa ja'ala dan menjadikan Bilal isba'aihi kedua jari telunjuknya fi udhunaihi di kedua telinganya. Ibnu
Majah meriwayatkan hadis yang sama dengan lafal yang berbeda sedikit, tapi maknanya sama. Jadi ini dimasukkan ke ini ya. Akhirnya apa? Teriakannya itu nggak mengganggu. Kalau nggak ditutup, kalian teriak keras, ada risiko kendang telinga kalian itu akan pecah. Itu dari aspek medis, ya. Aspek medis. Tapi kalau kalian tutup, itu nggak ada risiko. Gitu. Makanya itu menjadi sunnah Rasul. Udah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahil hamidani wa qala anni wa ala wa ridha wa dinal arif. Alhamdulillah